Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yusrinda dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan nomor NIM 218320700003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deadlock. Nah, apa sih deadlock itu? Jika suatu proses sedang menunggu suatu kejadian tertentu yang nantinya tak akan pernah terjadi. Jadi inti dari deadlock sendiri itu proses menunggu. Kata kunci dari deadlock itu proses menunggu. Deadlock terjadi ketika proses-proses sedang mengakses secara eksklusif suatu sumber daya. Nah, jadi ada proses yang saling menunggu antara proses satu dengan proses yang lainnya, yaitu yang ditunggu adalah sebuah sumber daya yang sedang diproses oleh proses satu, maksudnya sedang diproses oleh proses yang lainnya. Nah, di sini ada gambaran ilustrasi ya. Ada proses 1 dan juga proses 2. Tentunya proses 1 dan proses 2 ini membutuhkan resource 1 dan juga resource 2. Namun, resource 1 ini sedang digunakan oleh proses 1. Kemudian resource 2 sedang digunakan oleh proses 2. Nah, sedangkan proses 1 membutuhkan resource 1, sedangkan proses 1 juga membutuhkan resource 2. Nah, proses 2 juga membutuhkan resource 1. Jadi, resource 2 dan resource 1 ini ditunggu oleh proses 1 dan juga proses 2. Ketika proses 1 menunggu resource 2 yang sedang digunakan oleh proses 2, dan juga proses 2 menunggu resource 1 yang sedang digunakan oleh proses 1. Jadi mereka saling menunggu resource yang sedang digunakan. Kemudian ada syarat terjadinya deadlock, yaitu ada 4. Yang pertama, mutual exclusion atau mutual exclusion condition. Setiap sumber daya saat itu diberikan pada tepat satu proses. Maksudnya hanya satu proses saja yang menggunakan sumber daya itu. Jadi sumber daya itu digunakan dalam satu waktu saja. Jadi tidak ada sumber daya yang lain yang diproses. Hanya sumber daya satu saja yang diproses pada mutual exclusion ini. Kemudian yang kedua itu kondisi genggam dan tunggu, hold and wait condition. Proses yang sedang menggenggam sumber daya menunggu sumber daya. Jadi proses yang menggunakan sumber daya ini akan menunggu atau menahan sumber daya yang digunakan untuk diproses. Jadi dia itu menggunakan sumber daya. Dia sedang menggunakan sumber daya, namun dia juga menunggu sumber daya lain yang proses tadi tidak dilepaskan oleh dia. Jadi dia menggenggam dan juga menunggu. Dia itu menggenggam, dia itu menunggu karena dia juga membutuhkan proses yang lain. Dia tidak mau melepaskan, namun dia juga sedang menunggu menunggu sumber daya yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kondisi non-preemptive atau non-preemption condition. Nah, sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari proses itu. Jadi, sumber daya yang dibebaskan secara sukarela jika proses itu sudah menyelesaikan sumber daya. Nah, ketika sumber daya sudah selesai diproses, sumber daya tersebut bisa dilepaskan secara sukarela. Jadi, suatu proses itu melepaskan sumber daya karena memang proses tersebut sudah selesai. Kalau proses tersebut belum selesai, kalau sumber daya tersebut belum selesai diproses, maka tidak akan dikeluarkan atau dilepaskan. Kemudian yang keempat itu circular atau circular wave condition. Nah, harus terdapat rantai sirkular dari dua proses atau lebih. Di sini saya ada contoh dari sirkular rantai ya. Di sini ada proses 1, proses 2, resource 1 dan resource 2. Nah, proses 1 ini
sedang menunggu resource 2. Kenapa? Karena resource 2 ini sedang digunakan oleh proses 2. Nah, proses 2 ini juga menunggu resource 1 karena resource 1 ini sedang digunakan oleh proses 1. Jadi proses 1 juga menunggu resource 2. Nah, proses 2 juga menunggu resource 1. Jadi sama-sama menunggu dan juga menggunakan. Sedikit contoh seperti itu rantai sirkularnya. Kemudian, metode mengatasi deadlock ada 3. Yang pertama, metode pencegahan terjadinya deadlock atau deadlock prevention. Nah, deadlock prevention ini agar dapat hilangnya terjadi suatu deadlock itu ada pengkondisian suatu sistem. Jadi metode ini sering dipakai. Namun hasilnya itu kurang baik atau tidak memuaskan. Kemudian yang kedua itu metode penghindaran terjadinya deadlock atau deadlock avoidance. Deadlock avoidance ini menghindari suatu kondisi yang nantinya akan menimbulkan deadlock. Nah, untuk memperoleh sumber daya yang lebih baik. Jadi dia itu menghindari kondisi-kondisi yang nantinya akan menimbulkan deadlock agar sumber dayanya itu lebih baik. Nah, di sini proses sistem operasi ini akan memeriksa semua permintaan, namun nanti juga akan melihat sumber daya mana yang nantinya akan terlihat terjadinya deadlock atau adanya resiko deadlock. Jadi kalau terlihat nanti ada resiko deadlock, itu tidak akan diakses atau ditolak. Nah, itu deadlock tersebut tidak akan terjadi atau terhindar. Kemudian yang ketiga yaitu metode-metode untuk deteksi dan pemulihan dari deadlock atau deadlock detection and recovery. Nah, metode deteksi ini digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya suatu deadlock. Jadi deadlock ini diizinkan oleh metode deteksi, namun metode ini juga akan mengembalikan keadaan semula atau menghilangkan deadlock tersebut. Benar, mereka mengizinkan terlebih dahulu deadlock itu terjadi, namun nanti mereka akan memulihkan kembali keadaan untuk menghilangkan suatu deadlock tersebut. Kemudian ada strategi pencegahan deadlock. Nah, tadi ada 4 syarat terjadinya deadlock. Nah, sekarang ada strategi pencegahan deadlock. Yang pertama adalah strategi meniadakan mutual exclusion. Nah, mutual exclusion sendiri tadi itu sumber daya yang bisa digunakan hanya satu proses saja. Nah, kemudian untuk meniadakan mutual exclusion ini, deadlock akan sumber daya yang nantinya itu tidak akan diproses tunggal atau tidak akan diproses hanya satu saja, maka nanti itu akan sumber daya itu diperbolehkan untuk digunakan bersama-sama. Jadi nanti tidak akan terjadi mutual exclusion karena mutual exclusion tadi hanya satu proses saja yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, strategi meniadakan kondisi halt and wait. Nah, halt and wait itu kondisi di mana tadi suatu proses menahan sumber daya yang mereka sedang proses, dan
dia itu juga menunggu sumber daya lain yang dibawa orang. Jadi dia itu mengenggam dan juga menunggu. Nah, strategi meniadakan kondisi halt and wait ini suatu proses yang nantinya itu harus meminta atau ketika ingin memproses harus meminta atau ingin menggunakan sumber daya itu kemudian sumber daya yang kosong atau bisa mengizinkan proses meminta sumber daya jika proses tidak membawa sumber daya yang lainnya. Jadi proses itu bisa meminta jika proses tidak membawa sumber daya. Jadi mengizinkan suatu proses lain meskipun dia tidak membawa sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, strategi untuk meniadakan kondisi non-preemption. Nah, strategi ini nantinya peniadaan suatu keadaan non-preemption. Jadi mencegah proses lain untuk menunggu. Nah, dihilangkan seluruh proses non-preemption menjadi proses preemption sehingga nanti tidak ada proses yang saling tunggu-menunggu. Kemudian yang keempat adalah strategi untuk meniadakan kondisi menunggu sirkular. Jadi misalnya itu kita ada proses yang saling menunggu sumber daya yang digunakan oleh proses lain. Kemudian sebelum melakukan request atau permintaan, kita harus mengelis dulu proses apa saja yang membutuhkan sumber daya. Nah, seperti tadi proses 1 dan juga proses 2. Proses 1 dan juga proses 2 kan juga membutuhkan resource 1 dan juga resource 2. Nah, kita itu harus menyelesaikan dulu proses 1 ini kita mengizinkan proses 1 untuk menggunakan resource 1 dan juga resource 2 hingga selesai. Jadi resource 1 dan resource 2 diproses oleh atau digunakan oleh proses 1 hingga selesai. Nah, proses 2 kemana? Proses 2 ini akan kita beri kondisi baik atau menunggu. Jadi setelah proses 1 selesai menggunakan resource 1 dan juga resource 2, maka proses 2 ini bisa menggunakan resource 1 dan juga resource 2 tersebut. Kemudian ada contoh dari soal algoritma Banker. Nah, di sini ada resource A-nya itu ada 6, kemudian resource B-nya itu ada 12. Nah, ada 4 proses dalam sistem tersebut, yaitu proses 0, proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, allocation dan max-nya kan sudah ditentukan. Kemudian kita menentukan available dan need-nya. Available itu kan allocation-nya yang tertulis A dan B ini A-nya itu 2, 1, 1. Nah, kan 4 berarti. Nah, resource A tadi harus ada 6 buah. Jadi 6 dikurangi 4. Jadi kan tinggal 2. Kita tulis di available yang A, kita tulis 2. Kemudian allocation yang B 1, 1, 3, 2, 1 berarti kan ada 7. 1, 1, 3, 2 ada 7. Nah, resource B itu diberikan sebanyak 12. Jadi itu 12 dikurangi 7 itu 5. Kita tulis di available B yang 5. Lah kita mencari need-nya. Need itu max dikurangi allocation. Jadi max A dan B dikurangi allocation A dan B sesuai dengan proses 0, proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, max dari A proses 0 kan 5. Kemudian dikurangi allocation proses 0 yang A. Jadi 25 dikurangi 2 yaitu kita tulis di net A 3 pada baris yang proses 0. Kemudian 6. Maksnya 6 pada proses 1-nya dikurangi allocation-nya 1. Jadi 5. Kita tulis di net yang net A proses baris
P1-nya itu kita tulis 5. Kemudian max-nya pada A proses 2-nya 4. 4 dikurangi kosong pada allocation-nya kan kosong, jadi 4. Kemudian max-nya 3 pada P3 proses 3. Kemudian dikurangi allocation pada proses 3-nya kan 1, jadi 2. Kemudian B sama seperti yang tadi, max yang B3 pada proses 0 kan 1, jadi 3 dikurangi 1 yaitu 2. Kemudian max yang B proses 1 kan 4 dan allocation proses 1-nya 1, jadi 4 dikurangi 1 yaitu 3. Nah, pada max proses 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, yang terakhir max B pada proses 3 yaitu 6, allocation proses 3-nya 2, 6 dikurangi 2 yaitu 2. Nah, kita keadaan save di sini itu dengan urutan P3, P0, P1 dan juga P2. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada P0, P1, P2 tidak atau unsafe ya. Kemudian pada proses 3-nya baru save. Kenapa kok save? Need dan available. Need ini lebih kecil dari available 24 dan 25 kan, jadi 24 lebih kecil dari 25. Dan pada kita proses lagi P2-nya. Nah, kan jadi nanti itu ada penambahan dari available yang P kosong. Nanti jadinya nanti urutan save-nya itu P3, P0, P2 dan P3, P0, P1 dan P2. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau salah-salah kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.